Kata Sintayong usai timnas Indonesia permalukan Vietnam dan raih rekor timnas Indonesia yang tercipta usai menang di kandang Vietnam dan singgung puasa 20 tahun di Stadion Maidin. Klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak selanjutnya. Tinggal satu kemenangan lagi, timnas Indonesia masuk golongan elit Asia. Kabar gembira, alhamdulillah timnas Indonesia resmi lewati ranking FIFA timnas Malaysia setelah Harimau Malaya tumbang dari Oman. Seandainya kalah sekalipun di 2 laga sisa, timnas Indonesia tetap lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi begini syaratnya, efek jalur sesajen timnas Vietnam tidak ngaruh. Timnas Indonesia tetap menang 3-0 di Hanoi lewat jalur langit. Alhamdulillah. Timnas Vietnam keluar dahulu, tumbang kemudian. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Duel antara timnas Indonesia versus Vietnam terlaksana di Stadion Maidin Hanoi. Pada kesempatan tersebut, skuad Garuda sudah unggul 2-0 pada babak pertama. Gol pembuka timnas Indonesia dicetak oleh Jai Ijaz pada menit ke-9. Jai Ijaz membobol gawang Vietnam dengan tandukannya usai memanfaatkan umpan sepak pojok dari Tom Haye. Lalu aksi Ragnar Oratmangun menambah keunggulan timnas Indonesia pada menit ke-23. Malam yang sempurna, timnas Indonesia lalu ditutup dengan gol Ramadan Sananta pada menit ke-90+8. Selesai laga, Sintayong kembali mengungkit catatan buruk timnas Indonesia di Stadion Maidin. Seperti yang kita ketahui, tim Merah Putih tak pernah menang di kandang Vietnam sejak tahun 2004 atau 20 tahun silam. Menariknya, kala itu timnas Indonesia juga meraih kemenangan yang sama, yaitu dengan skor 3-0. Namun dalam hal ini Sintayong tak ingin jemawa. Pelatih asal Korea Selatan itu tetap menilai ada faktor keberuntungan atas kemenangan yang diraih timnas Indonesia. Meski begitu, Sintayong juga tetap memberikan apresiasi kepada anak asuhannya yang telah memberikan permainan yang terbaik di lapangan. Ia berkata, Indonesia sudah 20 tahun tidak menang, tapi apapun itu bisa terjadi dan kami beruntung. Namun para pemain juga telah bekerja keras, kata Sintayong. Lebih lanjut, Sintayong juga sempat khawatir melihat kondisi Tom Haye yang terlihat mengerang kesakitan di lapangan. Kekhawatiran tersebut berbalik menjadi pujian karena Tom Haye mampu melanjutkan penampilannya. Meski Tom Haye sakit, ia pulih selama berada di lapangan sehingga ia bermain bagus. Bagaimana tanggapan kalian tentang pertandingan tadi malam? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Timnas Indonesia semakin nyaman berada di posisi kedua klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia seusai mengalahkan Vietnam 3-0. Skuad Garuda berhasil meraih kemenangan melalui gol yang dicetak oleh Jai Ijaz, Ragnar Oratmangun dan Ramadan Sananta. Kemenangan ini membawa tim Merah Putih semakin nyaman berada di posisi kedua klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia. Hal ini karena tim asuhan Sintayong tersebut mengemas 7 poin dari 4 laga yang dilakoninya. Poin ini didapatkan skuad Garuda dari 2 kemenangan, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Duel kemenangan ini didapatkan Merah Putih saat melawan Vietnam pada pertemuan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Rizky Ridho dan kawan-kawan berhasil meraih kemenangan 1-0 atas tim Nguyen. Kemenangan leg pertama itu diraih timnas Indonesia melalui gol tunggal yang dicetak oleh Egy Maulana Fikri pada menit ke-52. Sementara itu 1 poin lainnya didapatkan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan saat menghadapi Filipina dengan skor hasil imbang 1-1. Dengan hasil ini timnas Indonesia dipastikan mantap berada di posisi kedua klasemen grup F karena Vietnam berada di bawahnya. Vietnam dipastikan berada di posisi ketiga klasemen grup F karena hanya mengemas 3 poin. 3 poin ini pun didapatkan Vietnam seusai mengalahkan Filipina 0-2 pada November lalu. Sementara posisi puncak dipastikan dipimpin oleh Irak dengan mengemas 12 poin. Irak bahkan dengan ini dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini karena Irak telah meraih 4 kemenangan beruntun dalam 4 laga sehingga mereka akan sulit tergusur. Dengan hasil klasemen ini, timnas Indonesia pun semakin menjaga asa untuk mengikuti jejak Irak. Tim Merah Putih hanya membutuhkan 1 kali kemenangan untuk lolos ke babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dipastikan akan kembali berjuang di grup F pada Juni mendatang. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024. Setelah itu laga terakhir akan menghadapi Filipina pada 11 Juni 2024.
Alhamdulillah, timnas Indonesia resmi melewati ranking FIFA Malaysia. Kepastian itu didapatkan setelah timnas Malaysia kalah 0-2 dari Oman di matchday keempat grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan atas Vietnam tak hanya membesar peluang skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tapi juga meroketkan ranking FIFA sekuat Garuda. Berkat kemenangan atas Vietnam malam ini, timnas Indonesia mendapatkan tambahan poin, yaitu sebesar 14,67 poin di ranking FIFA. Alhasil timnas Indonesia naik lagi 4 posisi di peringkat 139 ke 135. Sebanyak 4 negara digeser Tom Haye dan kawan-kawan adalah Kuwait 138, Lithuania 137, Latvia 136. Sebelumnya timnas Indonesia naik 3 peringkat dari posisi 142 ke 139 dunia setelah menang 1-0 atas Vietnam pada Kamis 21 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia bisa naik 2 tingkat lagi ke peringkat 133 dunia jika 2 tim di atasnya mengalami hasil minor. Alhamdulillahnya timnas Malaysia kalah 0-2 dari Oman. Gol-gol Oman diciptakan oleh Omar Al-Maliki dan Muhammad Al-Ghafari. Kekalahan ini membuat Malaysia kehilangan 7,68 poin, sehingga perolehan poin itu membuat Malaysia turun dari peringkat 134 ke 137 dunia. Alhasil untuk pertama kalinya sejak sekian lama ranking FIFA timnas Indonesia di atas Malaysia, dan ini adalah pencapaian dan sejarah yang luar biasa semenjak di era kepemimpinan pelatih Sintayong. Sekalipun di 2 laga timnas Indonesia tetap lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun ada syarat yang harus terpenuhi jika kekalahan itu terjadi. Timnas Indonesia baru saja mencetak kemenangan sensasional 3-0 atas tuan rumah timnas Vietnam. Anak asuhan Sintayong terpaut 5 angka dari Irak di puncak klasemen, sekaligus melaju ke Piala Asia 2027. Kesimpulannya, jika Indonesia sanggup mempertahankan posisi ini hingga matchday ke-6, skuad Garuda akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan menyegel ke tempat putaran final Piala Asia 2027. Lantas bagaimana caranya agar timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Timnas Indonesia menyegel tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia jika memenangkan 1 dari 2 laga sisa sesuai jadwal. Timnas Indonesia masih akan menjamu Irak pada 6 Juni dan Filipina 5 hari kemudian. Melihat kualitas yang dimiliki saat ini, prediksi bukan perkara sulit bagi skuad Garuda untuk mencapai target di atas. Bahkan kekalahan di 2 laga sisa masih meloloskan timnas Indonesia asalkan memenuhi syarat lain. Syarat yang dimaksud adalah timnas Vietnam mengalami kekalahan di 1 dari 2 laga sisa. Sementara itu Filipina gagal meraih kemenangan beruntun di 2 laga sisa. Menumbangkan Filipina di kandang mungkin bisa dilakukan Vietnam, tapi menang di Irak tentu butuh usaha ekstra. Meski Irak sudah dipastikan lolos, Irak tentu tak mau ranking FIFA mereka merosot karena mengalami kekalahan. Sementara itu Filipina akan bertandang ke Vietnam dan Indonesia di 2 laga pamungkas lainnya. Efek sesajen dari masyarakat Vietnam tidak mempengaruhi timnas Indonesia sebab skuad Garuda berhasil menang 3-0 atas Vietnam di Stadion Maidin. Bagaimana tidak, laga timnas Indonesia versus Vietnam berlangsung pada Selasa 26 Maret malam. 3 gol tim tamu pun tercipta. Kemenangan itu memutuskan rentetan hasil buruk timnas Indonesia di Hanoi. Ini merupakan kemenangan pertama skuad Garuda di ibu kota Vietnam setelah terakhir kali pada 2004 di ajang Piala Tiger yang sekarang adalah Piala AFF. Menariknya, ini juga menjadi kemenangan ketiga Indonesia secara beruntun atas Vietnam, karena sebelumnya tim Merah Putih tak pernah meraih kemenangan sejak terakhir kali berjumpa di leg pertama semifinal Piala AFF 2016 di Stadion Pakansari Bogor. Sebelum bertanding, masyarakat Vietnam diduga memasang sesajen di Stadion Maidin saat timnas Indonesia menggelar latihan resmi. Seorang pria terlihat duduk di depan tumpukan makanan di area luar lapangan. Hiu, Vietnam pasang sesajen di Stadion Son. Kuat dukun Indonesia apa Vietnam nih besok? Tulis akun Instagram @ngapakputbar. Ternyata benda diduga sesajen itu tidak mempengaruhi. Buktinya anak asuhan Sintayong mampu mempermalukan Vietnam di kandangnya sendiri. Tidak hanya menang tipis, Indonesia sukses menggelontorkan 3 gol sekaligus ke gawang Philip Nguyen. Itu menandakan sepak bola ditentukan di lapangan, bukan faktor lain, dan membungkam besar mulut Duan Van Hau yang bilang kalau pemain keturunan Indonesia hanya di level ASEAN saja. Timnas Vietnam boleh saja menang lewat komentar-komentar nyinyir mereka ke Indonesia. Di lapangan, The Golden Star tak berkutik lawan Garuda. Duel antara Indonesia versus Vietnam memang kerap diwarnai perang urat saraf di luar lapangan.
tak terkecuali kala keduanya bertemu di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam yang sering menyindir skuad Garuda yang banyak diisi pemain naturalisasi seperti halnya bek Vietnam Do Duman yang meledek Justin Hubner CS yang diperkuat pemain-pemain keturunan Belanda. Ia pernah berkata, terkadang kami saling meledek karena tidak tahu apakah kami akan bermain melawan tim nasional Indonesia atau tim nasional Belanda. Sindir pemain Vietnam itu jelang laga versus Indonesia. Komentar senada juga diucapkan oleh Duan Van Hau. Bintang Vietnam itu menyindir level pemain keturunan Indonesia tak lebih baik dari pemain-pemain ASEAN. Ia pernah berkata, jika pemain-pemain itu bagus, mereka akan mencoba bergabung dengan tim Belanda atau negara lain yang latar belakang sepak bolanya maju di Eropa daripada dinaturalisasi di Indonesia. Pemain naturalisasinya itu hanya level Asia Tenggara saja, sindir Duan Van Hau. Timnas Indonesia pun menjawab nyinyiran para pemain Vietnam dengan forma gemilang di lapangan. 2 kali pertemuan, 2 kali pula pasukan Sintayong berhasil menumbangkan Vietnam. Pada pertandingan di Jakarta tanggal 21 Maret 2024, Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 1-0. Gol semata wayang Egy Maulana Fikri terjadi. Lalu timnas Indonesia kembali bikin malu Vietnam pada pertandingan di Maidin National Stadium Selasa 26 Maret. Tak tanggung-tanggung, Garuda melibas dan mengganyang Ye Philip dengan skor 3-0. Jai Straknar Mangun, Ramadan Sananta berhasil menggetarkan jala lawan, sekaligus membungkam skuad Vietnam dan penggemarnya. Ini menjadi kemenangan pertama di negeri Paman Ho sejak 2004. Kemenangan di Maidin Stadium membuat Indonesia kukuh di urutan kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 7 poin. Garuda hanya terpaut 4 angka dari Vietnam yang ada di bawahnya. Ada pepatah yang sepertinya cocok untuk timnas Vietnam, mulutmu harimaumu, gitu bau pula. Oke teman-teman, itulah beberapa berita yang bisa kami sajikan. Jika kalian punya pendapat, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan saya serta rekan saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Terima kasih, sampai jumpa di berita selanjutnya.